Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini apa kabar ini Bu Mus? Alhamdulillah baik. Semangat mau Ya, bertemu dengan Bu Nurul. Tadi malam sudah nggak ya. bisa tidur, wah, mau ketemu Bu Nurul ini saya. Al ya, Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang ketemu dengan saya sehingga nanti hari ini kita akan bisa berbincang-bincang ini dengan rasa yang senang dan rasa yang apa ya ikhlas seperti itu sehingga nanti muncul hal-hal yang baru yang positif ya. Baik Bu Mus, apa yang mau Ibu sampaikan Bu terkait dengan yang Ibu pikirkan? Baik, untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini saya itu kelihatannya masih kurang dalam kompetensi penggalian, merumuskan pertanyaan untuk menggali ide-ide dari coaching itu, Ibu. Yang Oke. masih perlu saya pelajari lagi, terus saya tingkatkan lagi, begitu Ibu Nurul. Iya, baik Ibu Mus, berarti fokus Ibu nanti akan meningkatkan di terkait dengan identifikasi, merumuskan sebuah pertanyaan sehingga muncul hal-hal yang nantinya untuk perbaikan ke depannya ya terkait identifikasi ini ya. Baik Ibu bisa dilakukan untuk pelaksanaan ini nanti saya duduk di belakang, Bu Mus bisa lakukan coaching bersama coach dan yang Ibu sampaikan tadi bahwa keinginan untuk pengamatan Ibu di sini adalah di bagian identifikasi dalam perumusan masalah dan menarik ini ya pertanyaan-pertanyaan mau menggali idenya seperti itu ya. Monggo Ibu dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pariyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iya, Musajiah. Ibu Pariyati kemarin WA saya katanya mau ketemu saya. Ada yang mau disampaikan, Ibu Pariyati? Oh iya Bu, kebetulan sekali kita bisa bertemu. Saya kepengen sekali ini eh, sharing, bertanya pada Bu Mus apa yang saya rasakan di lingkungan kelas saya, Bu Mus. Ya, Bu Pariyati, bagaimana ini mumpung saya ada waktu lumayan banyak nih, monggo kalau Bu Pariyati mau sharing-sharing tentang hal, mungkin kita Iya, bisa cari solusi bersama nanti. iya, yang saya rasakan di awal tahun pembelajaran ini, saya itu selaku guru mapel di kelas, itu merasakan ada sesuatu yang belum sesuai harapan saya. Ada anak-anak yang ternyata kelas 7 itu belum bisa membaca huruf hijaiyah. Sehingga pada saat pembelajaran itu anak itu kelihatan polos dan bingung. Tadinya ditanya itu diam saja. Semuanya sudah bisa baca huruf hijaiyah, diam semua. Tidak berani ngacung ya. Kemudian saya anggap kan mereka sudah bisa semua seperti itu. Ternyata dalam pembelajaran saya itu ada anak yang beberapa anak itu ada yang memang sama sekali tidak mengetahui atau belum paham tentang huruf hijaiyah itu. Seperti Iya, itu, Bu. baik Bu Pariyati. Jadi tujuan dari Bu Pariyati menemui saya ini tujuannya bagaimana Bu Pariyati? Iya, saya kepingin membedakan pembelajaran ini karena semua anak, walaupun pembelajarannya klasikal, saya kepingin pembelajaran ini ada anak yang ya tidak dinanti-nanti karena gara-gara ada anak yang belum paham, sementara ada anak yang sudah maju juga merasa tidak rugi. Sehingga saya kepingin membedakan kelompok anak-anak yang ini sudah maju atau sudah bisa membaca huruf hijaiyah, bisa dilanjutkan pembelajaran berikutnya, dan ada anak-anak yang saya kelompokkan untuk mengelompokkan anak-anak yang belum seperti itu, Ibu. Cuma langkah saya itu saya dimulai dari mana ini ya? Gitu. Berarti kan saya harus action seperti itu. Iya, baik Ibu. Dan selama ini Ibu Pariyati sudah berusaha melakukan apa saja Bu Pariyati untuk menghadapi anak Ya, seperti itu? saya yang pertama menanya itu tadi, menanya pada anak siapa yang dulu pernah sekolah TPQ.
kemudian siapa yang berasal dari SD, siapa saja yang berasal dulu dari MI, seperti itu. Kemudian anak akhirnya kan secara tidak sadar mereka acung jari, lah itu saya identifikasi, Bu. Ternyata ada anak yang tidak dari SD, kemudian anak itu ikut mbahnya, kemudian orang tuanya kerjanya berpindah-pindah, dan anak itu tidak sempat TPQ maupun mengaji ada seperti itu. Jadi ada anak-anak sekarang itu saya kepinginnya kan anak itu sudah bisa baca semua karena materi pelajaran pertama itu tentang Al-Quran pada pelajaran saya itu surat An-Nahl seperti itu Ibu. Nah itu ternyata ini ternyata ada anak juga yang belum bisa baca seperti itu Ibu. Baik, setelah diidentifikasi dari pengelompokan latar belakang anak itu, hasilnya bagaimana Ibu? Yang Ibu lakukan dari hasil identifikasi, oh ini ada anak yang belum sekolah TPQ, ini sudah, itu Ibu melakukannya bagaimana terhadap anak Ibu? Saya perlakukan pada pembelajaran saya karena ini pelajaran pertama dan anak-anak beradaptasi dengan di lingkungan yang baru, anak-anak yang belum bisa baca saya kelompokkan di depan. Kemudian ada anak yang bacanya ya bisa baca lah itu saya kelompokkan di urutan yang tengah. Kemudian anak-anak yang sudah bisa baca dan lancar saya kelompokkan menjadi anak-anak yang kelompok anak-anak yang sudah maju. Jadi ada 3 kelompok yang saya kelompokkan saat itu. Saya akan berusaha seperti itu. Ini baru rencana Ibu. Rencana saya seperti itu. Karena saya baru dapat data anak yang berasal dari SD, ada anak yang berasal dari MI, dan ada anak yang tidak pernah ngaji sama sekali, dan ada anak yang sudah pernah TPQ maupun madrasah, dan ada anak yang sama sekali belum pernah ke sekolah TPQ atau madrasah seperti itu Ibu. Kemudian rencana Ibu Pariyati dalam pengelompokan itu bagaimana nanti dalam masing-masing kelompok itu dalam pembelajarannya Ibu? Sehingga tadi tujuan yang Ibu Pariyati itu menjadi tercapai. Ya, karena saya punya angan-angan, kepingin anak saya itu nanti lulus SMP paling tidak bisa baca. Paling tidak kalau membaca itu bisa didengarkan dan tidak apa istilahnya orang Jawa ngarani buta huruf itu. Tapi ngerti lah. Karena seperti ini berarti butuh telatenan saya. Saya harus menambah tenaga ekstra untuk memperhatikan anak-anak yang betul-betul belum sempat mengenyam ini di TPQ, madrasah maupun di lingkungan keluarga yang anak itu memang ditinggal orang tuanya terutama, sehingga mereka banyak yang ada yang ikut mbahnya sehingga tidak sempat kalau setelah maghrib itu tidak ngaji di kampung, padahal itu di desa, maksudnya kan anak itu bisa ngaji. Ternyata kasus yang saya hadapi tidak seperti itu Ibu. Sehingga saya punya rencana ya nanti kalau sudah dalam pembelajaran itu anak yang sudah bisa, anak yang punya kemajuan lebih, saya harap kerelaan hatinya, keterbukaannya di luar jam itu juga untuk ngajari lah pada anak yang mau. Ternyata anak yang mau itu lebih suka kepada temannya daripada kepada saya. Sehingga saya katakan ini mungkin sama saya mungkin agak malu atau gimana enggak tahu. Terus saya tetap berusaha untuk selangkah ketelatenan lah untuk nanti memperhatikan. Sesekali saya dekati, kenapa sudah bisa enggak, terus sudah ada kemajuan, nantinya saya harapkan seperti itu, nantinya itu setelah saya dekati paling enggak yang tadinya belum sama sekali, saya harapkan tuh nantinya anak ngerti, yang sudah ngerti saya harapkan nanti bisa paling enggak menggandeng guru-gurunya seperti itu Ibu. Berarti Harapan tadi saya seperti itu. Oke, iya. Oh gitu Pak Bu Pariyati, bagus sekali itu. Berarti Bu Pariyati pengen mengadakan sebagai teknik teman sebaya, menggunakan pembelajaran teman sebaya kalau seperti itu ya Bu Pariyati. Kalau saya tangkap dari apa yang akan dilakukan oleh Ibu Pariyati terhadap pengelompokan tadi, Bu Pariyati bagaimana untuk yang itu kan Bu Pariyati terhadap kelas yang belum bisa membaca.
Nah, sekarang bagaimana untuk kelas yang tinggi nih, yang sudah bisa membaca itu Bu Pariyati punya metode apa nih untuk anak yang sudah di kelompok yang dia sudah bisa membaca itu Bu Pariyati? Apa harus menunggu sampai yang kelompok kecil ini bisa semua, dia baru bareng-bareng begitu atau bagaimana menurut Bu Pariyati yang akan Bu Pariyati lakukan? Iya baik Ibu, saya punya rencana anak-anak yang sudah maju, sudah lancar, tetap tidak terdolimi, mereka tetap melanjutkan pelajaran dan saya berusaha untuk menambah keterampilan yang lain di atas mereka. Kemudian anak-anak yang masih berada di bawah, saya berusaha untuk tarik, untuk menyesuaikan diri, semangat belajar, dan tidak usah rasa takut, dan saya beri motivasi, karena orang yang belum mengerti sama sekali itu, nanti pahalanya kalau belajar, pahalanya lebih besar, sehingga mereka biar tidak rasa minder di kelas dan tidak punya rasa dibullying temannya ya, sehingga saling pengertian seperti itu saya ciptakan rencana saya untuk saling pengertian di antara teman satu kelas itu gitu Ibu. Baik Ibu, itu tadi berarti Bu Pariyati sudah ada ide ya, untuk mengatasi anak yang tidak bisa membaca. Ngeten nggih Bu Pariyati? Iya Ibu. Gitu. Kesimpulannya apa Bu Pariyati dari kegiatan ini Bu Pariyati? Iya, dari apa yang akan saya harapkan itu saya yang pertama kepingin anak-anak bisa baca huruf hijaiyah, kemudian bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian anak itu merasa senang belajar, tidak merasa merasa takut, tetapi punya kesadaran, oh orang belajar membaca itu kalau bisa membaca kan nanti bisa mendoakan orang tuanya, kalau orang tuanya atau mbahnya sudah meninggal dunia dan sebagainya, sehingga anak-anak saya punya keyakinan kalau anak itu nanti paham, butuh, akhirnya kan mereka belajar dengan sendirinya dan tidak punya rasa malu. Dan saya akan membuka diri untuk anak-anak di luar jam pelajaran. Nanti kalau pas hari Sabtu setelah ada latihan paskibra itu nanti anak-anak bisa belajar dengan saya. Kalau yang mau belajar dengan saya, kalau mau belajar dengan teman-temannya, saya nanti punya rencana untuk bergabung dengan temannya. Dan temannya yang satu kelas yang saya mintai dengan sukarelanya mereka juga senang untuk mengajari temannya, merasa lebih berguna seperti itu Ibu. Baik Bu Pariyati, kira-kira Bu Pariyati butuh waktu berapa lama untuk bisa mewujudkan tujuan Bu Pariyati itu tadi? Bisa mempraktekkan ide-ide. Itu saya nanti akan saya mulai minggu depan ini Bu, setelah CPP ini selesai, saya akan mulai terjun di kelas 7 untuk ini karena kemarin baru perkenalan itu, nah terus saya dapatkan data seperti itu. Ini masalah untuk saya ini seperti itu. Berarti tantangan juga untuk saya. Saya akan mulai di minggu depan ini. Begitu. Baiklah, baik. Jadi kita nanti untuk bisa seperti itu berarti butuh waktu berapa? 3 bulan, 1 tahun, atau mungkin 6 bulan? Ya 3 bulan, saya paling tidak 3 bulan anak-anak yang belum paham itu nanti insya Allah bisa target saya nanti anak-anak bisa niteni lah. Baik, ya. Baiklah. Baiklah. Atau paham. Oke. Baiklah Bu Pariyati, nanti 3 bulan lagi atau berapa minggu lagi kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan progres yang sudah Bu Pariyati lakukan. Begitu nggih? Bu Pariyati, bagaimana perasaan Bu Pariyati setelah melakukan sharing ini, setelah melakukan kegiatan ini? Saya merasa senang, saya merasa ada pendamping saya yang bisa untuk jadi curhatan saya, sehingga ini bisa menjadikan saya lebih semangat dan nanti semoga ke depan saya akan bisa menerapkan ini dengan hasil yang baik seperti itu. Baiklah Bu Pariyati, sampai ketemu lagi nanti dengan progres yang lebih baik lagi dalam Ibu membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, mendapatkan potensi dirinya untuk dengan potensi dirinya. Begitu nggih Bu Pariyati, selamat menjalankan tugas, semoga Allah meridhoi dan memberkahi. Dari saya cukupkan sekian dulu karena habis ini saya mau rapat. Terima kasih Bu Pariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mus,
Bagaimana Bu Mus tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Koci. Apa yang Ibu mau sampaikan nih setelah melaksanakan coaching ini? Baik, yang saya sampaikan, saya tetap belum bisa menggali ide dari bab Ibu, dari Koci terhadap apa yang ingin dilakukan secara spesifik gitu. Terhadap Hmm, tadi beberapa siswa murid yang mempunyai berbagai karakter itu Ibu. Seperti itu. Baik Ibu Mus, apa sih yang Ibu apa rasakan, kemudian kok Ibu bisa menilai seperti itu? Dari hal apa Ibu menilai, oh ini saya kok belum bisa ya menggali Ya, pertanyaan, menggali dari potensi. Dari apa menurut Ibu? dari ide-ide yang disampaikan oleh Puji itu belum spesifik sih menurut saya, karena saya dalam menggalinya juga belum belum dalam gitu. Baik, Ibu. Berarti menurut Ibu tadi sudah lakukan semaksimal, cuman di penggaliannya yang belum dapat secara keseluruhan itu menurut Ibu Mus Oke, ya. Ibu, saya mohon izin boleh menyampaikan hal-hal catatan saya terkait dengan oke. coaching yang Ibu lakukan tadi. Boleh Ibu? Monggo dengan Boleh senang ya? hati Ibu. Oke. Ya, Oke. terima kasih. Tadi Bu Mus pada saat Ibu melakukan coaching, terutama terkait dengan eh, yang di Ibu inginkan kan peningkatan dalam pengembangan menggali potensi. Menggali. Itu dari awal Ibu sudah lakukan loh Bu, sudah lakukan awal secara runtut, kemudian dari awal sudah memberikan pertanyaan yang bagus juga sehingga bisa memunculkan idenya Bupar itu Bu. Itu sudah dilakukan Ibu tadi. Menurut Ibu pendapat saya ini bagaimana? Ya, mungkin begitu Ibu. Betul juga mungkin. Ya, itu tadi Itu ya Bu penilaian ya. penilaian awal Eh, saya kan saya belum bisa secara maksimal ini menggali. Kalau menurut penilaian Ibu begitu ya, monggo terima kasih Ibu atas penilaiannya. Menurut ya, ya Ibu Bumus untuk apa ya sedikit saja oke. perbaikan Ibu. Barangkali ya Bu ya ini itu Ibu tadi sudah berusaha menyampaikan tuh hal-hal kaitan dengan apa yang akan dilakukan ke depan, sudah menggali banyak informasi dari Bu Par bahwa satu yang perlu ditingkatkan mungkin di sini Bu. Ibu Mus tadi masih ada seperti Ibu menyampaikan semacam idenya Ibu itu ya. Tadi ada kata teman sebaya ya Bu gitu ya. Itu Bu Par kan belum menyampaikan itu sepertinya ya tadi ya. Teman sebaya itu ya Oh, Ibu itu saya memunculkan hanya sendiri. menyimpulkan Kemudian dari yang eh teman-teman ya, teman-teman yang bisa mengajari anak-anaknya. Jadi kan itu apakah itu artinya teman sebaya? Saya bilang. gitu. Oke. Ya, Gitu Bu oke. Nurul. Ya, oke. Di sisi lain, terkait menggali potensi ini memang tadi secara keseluruhan sudah dilakukan hanya saja di yang tadi itu Ibu Mus ya. Yang tadi itu kurang apa ya menggali di langkah yang langsung bisa diterapkan. Mohon maaf, kesimpulan apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan pada hari ini dengan supervisor hari ini? Bu Mus, silakan. Ya. Apa Bu Mus? Baik, Ibu, Ya, ini hari tadi ini, baik Ibu dari halo. kesempatan hari ini
menggali potensi pada Koci tadi. Monggo Bu Mus. Apa yang akan Ibu kembangkan, akan Ibu lakukan kaitan untuk menggali agar lebih baik dalam menggali itu potensi yang ada pada Koci Ibu tadi. Bu Mus mendengarkan saya? Mendengarkan Ibu, tadi sempat Iya. lost Bu, Oh maaf. iya. Iya. Nah ini sekarang yang record siapa? Yang record Bu Mus apa saya? Ini masih rekod, ini kan rekod. Iya, ini saya record ini. Berarti lanjut tadi. Oh iya. Baik, Ibu. Baik, Ibu tadi saya ulangi lagi. Maaf. Iya, Bu Mus. Ini yang record Bu Mus apa saya, Ibu? Saya jalan Saya masih ya. posisi rekod ini saya. Oh ya sudah. Oke, baik Bu. Tadi saya sampaikan karena Ibu tadi terputus-putus. Apa yang Ibu lakukan dalam menjelang identifikasi tadi kepada permasalahan. Baik Ibu, untuk yang bisa saya sampaikan tadi bahwa Koci sudah bisa mencari ide untuk membuat anak-anak yang belum bisa membaca itu dengan teknik-tekniknya sudah bisa menggali potensinya untuk menyelesaikan masalahnya tentang muridnya yang tidak bisa belajar membaca, belum bisa membaca huruf hijaiyah itu Ibu. Iya. Kapan Ibu nanti akan lakukan untuk perbaikan dalam rangka menggali tadi, Bu? Baik, nanti saya akan Bagaimana? dalam bulan depan ya juga akan nanti bisa bertemu lagi, Ibu. Iya. Oke. Oke. Ya, baik. Terus Ibu mengajak siapa atau? Baik, saya nanti akan mengajak lagi Koci yang lain untuk bisa membuat tim yang lebih solid lagi gitu, Ibu. Ibu, maaf ini. Halo. Bisa didengar, Ibu? Ya, saya Oke. ini los terus, Ibu. Iya. Dilanjut aja nggak apa-apa, Ibu. Dilanjutkan. Bagaimana Ya, tadi yang terakhir? Yang terakhir saya akan membuat tim yang lebih solid lagi untuk pengembangan ini. Baik, saya cukup di sini Ibu Mus ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup sepertinya Ibu. Saya merasa senang sekali dengan mendapatkan sharing dengan Ibu, mendapatkan ide dari Ibu. Nanti akan saya kembangkan untuk progres yang lebih baik selanjutnya untuk saya dan juga untuk teman-teman Ibu. Dikembangkan menjadi lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kira sekian dulu ya Ibu Mus. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.